Hai, para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir seluruh Indonesia. Di segmen kali ini saya mau berbagi 5 judul skripsi khusus bagi jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang paling mudah dan update di tahun ini, karena ini belum pernah diteliti dan saya buat sendiri untuk membantu para mahasiswa dan mahasiswi di jurusan PPKN dan jurusan-jurusan yang lain. Banyak judul-judul skripsi yang lain yang bisa dicek di channel ini. Perlu saya kasih tahu sebelumnya, 5 judul skripsi yang akan saya bahas ini lebih tepat nanti menggunakan metode kualitatif yang sederhana yang bersifat deskriptif, sehingga adik-adik para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang mengambil topik dari judul ini bisa melakukan wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi di lapangan. Dokumentasi itu sifatnya bisa dari jurnal-jurnal dan seterusnya gitu ya, untuk mendukung data-data dari wawancara dan observasi. Baik, kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ini. Nanti akan disertai juga dengan fokus masalahnya atau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, sehingga nanti mudah untuk mensinkronkan dengan judul skripsi dan nanti dengan latar belakang. Judul yang pertama, implementasi habituasi profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran PPKN di tingkat SD, SMP, atau SMA mana, silahkan ditentukan. Saya kasih tahu dulu karena takut ada pertanyaan dan tidak paham, meskipun sebenarnya ini mudah sekali. Habituasi itu pembiasaan terhadap nilai-nilai pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional di era sekarang. Ada kata profil pelajar Pancasila itu setelah Nadiem Makarim itu menjadi Menteri Pendidikan. Ini menjadi layak untuk diteliti, profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu pasti acuannya kepada sila yang pertama sampai sila yang terakhir, sila yang kelima. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa di googling gitu ya. Nanti dari situ adik-adik lihat, ikut dalam kegiatan proses belajar mengajar di mata pelajaran PPKN itu. Ikut lalu kemudian identifikasi mana sih yang masuk ke sila yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam proses pembelajaran. Jadi tinggal duduk diam dan ngikutin. Selain itu nanti wawancara kepada gurunya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemahaman guru PPKN ya tentang profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah mana, di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, ini kita ingin tahu pengetahuan guru, itu pemahaman guru itu tentang profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi hal penting dalam terutama PPKN, sejarah, juga ada sosiologi gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi habituasi atau pembiasaan itu tadi, profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran di tingkat SD, SMP, dan seterusnya. Nah, ya, pertanyaan yang kedua itu implementasi habituasi itu seperti apa? Misalkan waktu masuk kelas harus membaca doa. Itu kan implementasi habituasi profil pelajar Pancasila sila yang pertama. Kemudian misalnya dalam kelas dibuat kelompok, kemudian berdiskusi, bekerja sama, berdiskusi itu nanti masuk nilai-nilai demokrasi, berpendapat gitu ya. Siswa berpendapat, menghargai yang lain, itu kan toleran dan seterusnya, itu mudah sekali. Implementasi budaya demokratis pada organisasi siswa intra sekolah atau dalam kurung yang kita kenal OSIS di SMA X. Kenapa ini di SMA? Kalau ini nanti ditanyakan, karena di SMA itu berbeda tentu tingkatannya dengan anak-anak di SMP atau di MTS. Di SMA atau MA atau di UMAN nanti bisa dipilih di SMA mana atau di MA mana atau di MAN mana, terserah. Di level SLTA itu pemahaman tentang demokrasi atau tindakan demokratis itu sudah ada, meskipun belum bisa mendefinisikan secara eksplisit, secara jelas gitu ya, tetapi pemahaman mereka sudah ada.
Nah, yang kita perlukan adalah implementasi budaya demokratis itu di dalam organisasi OSIS. Itu kalau misalkan ditanyakan tentang kenapa di SMA. Kemudian, masalah utama yang paling penting dari topik judul ini adalah bahwa budaya demokrasi di kita itu adik-adik bisa cari di berita-berita media online atau hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa demokrasi kita itu masih elektoral. Elektoral itu hanya pada sistemnya demokrasi. Tapi nilai-nilai tindakan perilaku kita belum demokratis atau masih rendah gitu ya. Misalnya seperti money politik, banyak hal yang lain. Misalkan membuat program di sekolah, misalnya di OSIS, apakah berdasarkan musyawarah mufakat? Karena kan gambaran di luar, di DPR lah misalkan, itu jarang terjadi musyawarah mufakat itu. Yang ada itu adalah voting, suara terbanyak. Padahal suara terbanyak belum tentu itu bertujuan untuk kebaikan seluruh masyarakat, tapi berdasarkan golongan nantinya. Ini masalah yang terjadi dalam kepemimpinan politik di masyarakat Indonesia atau gambaran secara nasional gitu. Nah, kita ingin tahu kenapa? Karena di level sekolah itu adalah level dasar. Maka ada banyak yang mengatakan bahwa kenapa budaya demokrasi kita itu jadi carut-marut begitu? Karena di level pendidikan saja itu tidak demokratis, misalnya tidak mengajarkan budaya demokrasi gitu, sehingga dampaknya kenapa? Dampaknya di luar. Maka di sini kita ingin tahu implementasi budaya demokratis di level sekolah itu seperti apa gambarannya, berdasarkan nanti wawancara dan observasi langsung mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS di sini. Paling tidak yang perlu kalian tahu, perlu kalian cari dan perlu kalian wawancarai adalah bagaimana sih sistem pemilihan ketua OSIS di sana gitu ya. Lalu kemudian bagaimana partisipasi para siswa dalam pemilihan OSIS itu, sehingga menunjukkan bahwa di sini implementasinya rendah atau tinggi gitu dalam hal pemilihan ya. Kemudian dalam hal misalnya pemilihan anggota-anggota di dalam organisasi itu seperti divisi dalam OSIS itu sendiri, bagaimana mekanismenya, apakah sudah menunjukkan tingkat partisipasi dan keterwakilan dari berbagai unsur, misalkan perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, sesuai enggak gitu. Kemudian dalam membuat kegiatan, membuat program, apakah itu berdasarkan musyawarah mufakat atau hanya sekedar para siswa-siswa di situ yang berpengaruh yang mengambil kebijakan, sehingga di situ bisa jadi gambaran gitu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan cari budaya demokratis itu apa saja, cari di jurnal atau di literatur, sehingga di situ nanti bisa dijadikan gambaran deh budaya demokratis kayak gini gitu ya. Nanti juga bisa dijadikan kerangka teori itu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, apakah model kepemimpinan pada organisasi siswa intrasekolah atau dalam kurung OSIS di SMA-X atau di MAX atau di MAN-X gitu ya, bisa disesuaikan, menerapkan budaya demokratis. Yang kedua, bagaimana implementasi budaya demokratis tersebut dalam aktivitas organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMA-X. Penguatan nilai-nilai karakter religius melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMA-X. Ini bisa dipilih di SMA, ini juga bisa loh di SMP atau di SD. Tetapi yang paling kita ingin tahu, ingin kita identifikasi lah istilahnya adalah nilai-nilai karakter religius itu. Karena nilai-nilai karakter religius itu kan sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama. Apalagi sekarang kan ada survei karakter ya kan dalam pendidikan kita. Survei karakter itu yang nanti tujuannya adalah ingin menerapkan nilai-nilai ketuhanan, bagaimana nilai-nilai keagamaan itu diimplementasikan sehingga ada perwujudan religiusitas dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama siswa, guru, dan anggota masyarakat yang lain. Sehingga ini mudah bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang mau meneliti dengan judul ini. Kalian hanya sekedar mengidentifikasi nilai-nilai karakter religius di dalam kegiatan keagamaan itu apa saja. Tentu harus wawancara dengan guru, ya kan, harus wawancara juga dengan siswa. Paling tidak hanya ditanya aja kepada siswa itu, apa kamu dapat apa, suruh ngapain,
sama misalkan ada pengajian tentang tema-tema tertentu, itu kamu dapat apa dari situ, kamu suruh ngapain, dan seterusnya. Kalau ke siswa kan pertanyaan-pertanyaan mudah, tapi bagi guru itu harus lebih rinci gitu ya, karena guru lebih tahu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai karakter religius dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ya di SMA X atau di mana terserah sekolahnya ya, dari tingkat sekolah dasar sampai dengan SLTA, silahkan bisa disesuaikan. Di sini kita ingin tahu implementasinya seperti apa, modelnya kayak gimana sih, gitulah sederhananya. Apakah pengajian, apakah baca yasinan, apakah kita datang bersama-sama misalkan ke satu tempat yang misalnya wisata religius dan seterusnya gitu ya, sehingga ada nilai-nilai tertentu, itu kita ingin tahu tentang itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman siswa tentang nilai-nilai karakter religius yang diajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tersebut. Peran guru PPKN dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi pada siswa di tingkat mana? Di SD, SMP, atau SMA X di sini. Silahkan ditentukan sendiri. Peran daripada guru di dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi itu sangat penting. Paling tidak jadi role model. Otak guru nggak boleh nyuri, nggak boleh pinjem misalnya ya. Kalau nggak ngomong dulu sama orang tanpa izin dan seterusnya. Itu kan pendidikan moral anti korupsi yang paling sederhana. Nah, kita ingin tahu karena apa? Masalah yang paling utama sekarang itu negara kita menghadapi koruptor-koruptor yang luar biasa gitu ya, yang susah kadang-kadang dideteksi. KPK itu hanya banyak mengurus korupsi yang bersifat besar, sementara yang kecil-kecil ya kewalahan lah. Yang kecil-kecil kan kadang-kadang nggak kedeteksi gitu. Yang kerugiannya kecil, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama tanpa ini kan berbahaya gitu ya. Maka kita ingin tahu peran guru PPKN dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi itu, agar supaya nanti generasi-generasi anak-anak itu ketika keluar dan menjadi pemimpin sudah terinternalisasi itu karakter anti terhadap korupsi. Nah, itu permasalahan yang paling penting. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemahaman dan peran guru dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi pada siswa di dalam proses pembelajaran PPKN di tingkat mana? Di SD, SMP, atau SMA mana? Silakan disesuaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengetahuan dan kesadaran siswa tentang nilai-nilai moral anti korupsi? Judul yang terakhir, Hidden Curriculum, pembelajaran nilai-nilai toleransi dan kerjasama pada mata pelajaran PKN di SMA X. Sekali lagi ini bisa ditentukan ya, saya kasih tahu dulu, tapi saya yakin adik-adik sudah tahu. Hidden Curriculum itu pembelajaran yang tidak tertulis di pedoman-pedoman pembelajaran, tidak tertulis, tetapi itu diterapkan di sekolah. Misalkan di situ seorang anak lagi rame, sementara guru menjelaskan dan mengganggu yang lain, berarti dia tidak bisa diajak kerjasama, ya kan? Nah, bagaimana guru kemudian mengajak, membiasakan atau mendidik siswa agar nilai-nilai toleransi, tidak mengganggu orang yang lain, siswa yang lain, atau nilai-nilai kerjasama itu diterapkan di sekolah. Toleransi seperti misalkan kalau di sekolah umum, di situ misalkan konteksnya toleransi beragama. Kan kalau di sekolah umum pasti di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui. Meskipun mayoritas Muslim, bagaimana yang mayoritas itu menghargai minoritas? Bagaimana guru mengajak begitu? Ini sangat mudah dan menurut saya menarik karena tidak banyak yang mengangkat tentang hidden curriculum di tingkat sarjana ya. Hidden curriculum itu ya pasti diterapkan, apalagi tentang moral. Nilai-nilai toleransi itu dan kerjasama itu kan terkait dengan moral. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi hidden curriculum, pembelajaran nilai-nilai toleransi dan kerjasama dalam mata pelajaran PPKN di SMA
X. Kemudian yang kedua, apakah siswa dapat memahami secara implisit atau eksplisit nilai-nilai toleransi dan kerjasama dalam pembelajaran PPKN di SMA X? Oke, itulah 5 judul skripsi yang terbaru bagi jurusan PPKN. Jika adik-adik ingin bertanya, ada sesuatu yang tidak dipahami, bisa tuliskan bertanya di kolom komentar, atau bisa melalui IG, Instagram saya, bisa dicari di channel ini. Tetap semangat, salam dari saya.